Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Andri Matruti, NIM 19145041. Di sini saya akan membahas tentang analisis kinerja pelayanan dermaga PT Pelindo Multi Terminal Lens Tanjungwangi berdasarkan berokupansi rasio atau biasa disingkat dengan BOR. Dan untuk outline-nya di sini ada pendahuluan, metode, pembahasan, sekalian simpulan. Nah, yang pertama di sini, suatu pelabuhan pasti mempunyai standar operasional sendiri yang ingin dicapai oleh pelabuhannya. Nah, begitu pula dengan Dermaga Tanjungwangi. Perusahaan telah menetapkan nilai standar utilitas kinerja dermaganya. Nah, dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Dermaga Tanjungwangi, maka harus dilakukan perhitungan terhadap dermaganya agar mendapatkan tingkat utilitas dermaga sehingga dapat diketahui apakah nilai utilitas yang didapatkan dari perhitungan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan tertentu atau belum. Di sini untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama itu bagaimana hasil terukur yang dicapai pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal pada dermaga Tanjungwangi. Nah, apakah hasil terukur yang dicapai pelabuhan Tanjungwangi telah memenuhi standar kinerja operasional yang telah ditetapkan oleh PT Pelindo Multi Terminal Lens Tanjungwangi atau belum? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai BOR pada dermaga Tanjungwangi? Nah, misalkan nilai BOR-nya di bawah nilai standar, itu biasanya apa yang harus dilakukan atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga nilai bornya itu melebihi dan menurun. Untuk tujuan penulis ada tiga. Yang pertama itu yang menjawab untuk rumusan masalahnya. Yang pertama, untuk mengetahui berapakah hasil terukur yang dicapai pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal. Untuk mengetahui apakah dermaga Tanjungwangi telah memenuhi standar kinerja operasional yang telah ditetapkan oleh PT Pelindo Multi Terminal Lens Tanjungwangi atau belum. Nah, untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya nilai BOR turun atau naik. Nah, selanjutnya di sini ada profil perusahaan untuk metode dan profil perusahaan. Ini PT Pelabuhan Indonesia Multi Terminal Lens Tanjungwangi adalah salah satu cabang dari pelabuhan yang berpusat di Medan. Lokasi PT Pelabuhan Indonesia Multi Terminal Lens Tanjungwangi terletak di Jalan Raya Situbondo, Menang, Banyuwangi. Nah, pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal Lens Tanjungwangi melayani kapal pemuatan curah kering, yaitu ada pupuk, kedelai, klinker. Sedangkan curah cair ada aspal, sawit, BBM, dan melayani juga kargo besar. Untuk metode penelitian yaitu melakukan studi literatur, yaitu mencari informasi-informasi, membaca dan mengumpulkan data, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Ada pengumpulan data, itu pengumpulan data primer, mengumpulkan data kunjungan kapal selama melakukan PKL. Jadi dari tahun 2002, dari bulan Januari, Februari, Maret. Data sekunder diperoleh data kunjungan kapal selama tahun sebelumnya, yaitu 2021. Dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021. Dengan mengutip dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan. Bukan kompilasi. Nah, yaitu mengumpulkan berbagai rumusan-rumusan dan dasar-dasar teori yang menunjukkan tujuan penelitian. Pengolahan data, setelah datanya semua sudah ada, data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode-metode yang telah dipilih dari berbagai pustaka yang diambil sebagai acuan.
penelitian. Metode penelitian, analisis data kunjungan kapal menggunakan metode beroperasi rasio atau BOR. Nah, dari hasil data tersebut kemudian akan dibandingkan dengan standar kinerja operasional pelabuhan. Nah, kita masuk di pembahasan. Pertama ini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui di sini. Ada standar kinerja pelayanan operasional, yaitu standar hasil kerja tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator terminal atau pelabuhan dalam pelaksanaan jasa kepelabuhanan, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. Nah, kinerja pelayanan operasional yaitu hasil terukur yang dicapai pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal, barang, dan utilitas fasilitas dan alat dalam periode waktu dan satuan tertentu. Nah, apa bedanya standar kinerja sama kinerja pelayanan ini? Kalau standar itu capaian, kalau kinerja itu hasil yang diukur. Kemudian ada bertokasi rasio. Nah, jadi kita menghitung ini menggunakan bertokasi rasio untuk mencari bagaimana kinerja pelabuhan Tanjung Wangi itu apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Nah, pada dermaga umum Tanjung Wangi merupakan tipe dermaga dengan dimensi WAR. Maka dermaga Tanjung Wangi dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. BOR sama dengan Fs dikali dengan St dibagi dengan waktu efektif dikali dengan N dikali dengan 100%. Nah, dengan Fs itu jumlah kapal yang dilayani unit per tahun. Jadi selama 1 tahun itu dermaga Tanjung Wangi itu melayani berapa kapal. Nah, sedangkan St ini service time, jam per hari. Nah, kapal kapal yang dilayani dia memakai dermaga tersebut berapa lama. Nah, servis dermaga tersebut berapa lama. Nah, sedangkan N itu sama dengan jumlah tambatan. Nah, sedangkan untuk waktu efektifnya itu jumlah hari dalam satu tahun. Itu jumlah hari dalam 1 tahun. UNTAD ini United Nations Conference on Trade and Development. Nah, merekomendasikan agar nilai BOR tidak melebihi nilai yang diberikan pada tabel bawah ini. Nah, jumlah tambatan dalam satu grup di dermaga, yang ini juga BOR yang disarankan. Jadi, misalkan dalam satu grup dermaga bisa melayani 4 kapal, maka nilai BOR yang disarankan itu 60%. Atau mampu melayani 6-10 kapal yang tambat di dermaga, berarti angka BOR yang harus dicapai itu 70%. Untuk analisis kunjungan kapal dari tahun 2021 sampai tahun 2022, di sini saya sudah rincikan akan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini untuk data kapal, ada nama kapal, ada LOE. LOE itu panjang kapal. Sedangkan GRT, jenis kapal, bendera. Nah, ini untuk tanggal pada saat ikat tali dan lepas tali itu yang harus dibutuhkan juga. Nah, untuk waktu tambatnya. Oke. Nah, ini. Jadi untuk pencarian waktu tambat ini jumlah hari kapal bertambat di dermaga waktu tambat atau waktu tambat. Nah, waktu tambat dihitung dengan mencari selisih hari pada saat kapal ikat tali dan lepas tali. Nah, ditambah dengan not operating time atau NOT. Nah, contohnya ini pada kapal SV Prospero, tambatnya tanggal 9 April 2021 pukul 07
40 sampai tanggal 10 April 2021 pukul 14:42. Nah, maka dihitung mulai kapal datang. Jadi mulai dari kapal datang sampai dikali dengan 24 jam. Ditambah saat kapal tiba dan lepas tali. Maka 1 kali 24 jam kan 1 kali 24 ditambah dengan 7 sama dengan 31. Maka jumlah waktu tambat dari keseluruhan rata-rata per bulan ini waktu tambatnya itu ada 535,6 hari. Untuk rumusnya dengan FS jumlah kapal yang dilayani itu ada 734. Untuk ST service time itu waktu tambat rata kapal, yaitu waktu tambat dibagi jumlah kapal. ST-nya dulu kita cari di sini sama dengan 535,55 ini adalah waktu tambat dibagi dengan 342 itu jumlah kunjungan kapal selama 1 tahun itu ada 342 sama dengan 1.565 hari. Nah, untuk waktu efektifnya di sini ada 365 hari selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, untuk jumlah tambatan untuk satu tambatan itu bisa melayani 4 kapal dengan LOE terpanjang atau terbesar. Nah, untuk perhitungannya itu 342 ini untuk jumlah kunjungan kapal selama 1 tahun dikali dengan 1.565 dibagi 365 hari dalam 1 tahun dikali dengan 4, yaitu 4 tambatan. Nah, dikali dengan 100% sama dengan 36,65%. Kita sudah cari untuk nilai bornya ini, kita dapat 36,65. Kita lihat, kita bandingkan dengan UNTED atau bor yang disarankan. Nah, di sini jumlah tambatan kita ada 4, ya. Jumlah tambatan kita ada 4. Nah, di sini maka bor yang disarankan itu jumlah tambatan ya 60%. Maka bor yang disarankan itu 60%. Nah, maka bisa kita lihat di sini bahwa di dermaga Tanjung Wangi tersebut belum padat. Banyak waktu-waktu kosong yang harus diokupansi. Selanjutnya, jadi bor yang disarankan untuk Pelabuhan Tanjung Wangi itu 60%, sedangkan yang dicapai Pelabuhan Tanjung Wangi hanya 36,65%. Nah, maka simpulannya itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan hasil perhitungan pada pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa kunjungan kapal yang bertambah di dermaga Tanjung Wangi adalah 36,65%. Nah, yang kedua, hasil terukur yang dicapai Pelabuhan Tanjung Wangi dalam melaksanakan pelayanan kapal belum memenuhi standar kinerja pelayanan operasional. Nah, kenapa itu belum memenuhi standar? Nah, jika dibandingkan dengan UNTED atau United Conference on Trade and Development. Nah, maka nilai bor yang disarankan adalah 60%, sedangkan hasil bor yang kita cari itu hanya mencapai 36. Berarti masih kurang dari 60. Berarti itu terlalu banyak waktu kosong, waktu yang dibuang. Itu dapat merugikan perusahaan juga.
Karena waktu itu adalah emas. Kalau disia-siakan bisa rugi. Nah, maka nilai bor yang disarankan masih jauh di bawah nilai bor yang disarankan, yaitu nilai ideal, yaitu 60%. Nah, yang terakhir, penyebab terjadinya nilai bor berkurang diakibatkan kurangnya kapal yang bertambah di dermaga untuk melakukan bongkar atau muat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.